Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Hairunisa. Saya dari kelas 2 Sosiologi dengan NIM 12480300160. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping yang sudah saya buat, di mana mind mapping saya ini tuh berjudul Konsep Dasar Ilmu Administrasi Publik di bab 2. Selamat menyaksikan. Adapun poin-poin yang akan saya bahas adalah yang pertama adalah definisi, lokus, dan fokus administrasi publik. Yang kedua ada hakikat ilmu administrasi publik. Yang ketiga ada ciri-ciri ilmu administrasi publik. Dan yang keempat adalah hukum administrasi negara. Nah, di poin pertama itu adalah lokus dan fokus ilmu administrasi publik, di mana poin pertamanya adalah lokus. Lokus itu adalah tempat di mana ilmu itu berada, sehingga lokus ilmu administrasi publik adalah kepentingan publik dan urusan publik. Bisa disimpulkan bahwa lokus merupakan pengelolaan publik atau pemerintah dalam ketepatan dan juga kecermatan terhadap kepentingan publik atau urusan publik. Sedangkan dalam poin fokus ilmu administrasi publik adalah suatu yang menjadi pembahasan utama dari ilmu administrasi publik sendiri, yaitu teori organisasi dan juga ilmu manajemen. Sehingga bisa disimpulkan bahwa fokus ilmu administrasi mempunyai definisi kegiatan pemerintah dalam menjalankan kebijaksanaan atau program-program yang ada di pemerintahan dengan tujuan bersama yang sudah ditetapkan, mulai dari perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, hingga evaluasi dengan catatan untuk kepentingan publik. Di poin selanjutnya kita akan membahas hakikat ilmu administrasi publik. Nah, ilmu administrasi publik ini tuh berasal dari pemikiran dan penalaran yang disusun dengan sistematis dan juga berdasarkan rasional yang mengungkapkan kejelasan mengenai objek formal. Apa sih yang dimaksud dari objek formal ini? Objek formal adalah pemikiran yang membahas tentang keturunan dari aksi dan reaksi yang diperankan oleh manusia dan objek material, yaitu manusia yang melakukan kegiatan administrasi tapi dengan bentuk kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Esensi berdasarkan objek formal dan juga objek material dari administrasi adalah terciptanya hubungan antara yang diatur dan yang mengatur dalam konteks kerjasama manusia. Poin yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari administrasi publik tersendiri ini. Nah, administrasi publik ini tuh punya beberapa ciri. Yang pertama adalah terdiri dari sekelompok orang. Administrasi publik itu udah pasti ciri utamanya adalah sekelompok orang, karena administrasi ini tidak bisa dilakukan secara sendiri, harus dilakukan secara bersama dengan kerjasama. Yang kedua adalah menjalin kerjasama. Seperti yang sudah saya jelaskan atau saya sebutkan di ciri pertama, bahwa administrasi ini tuh perlu sekali adanya kerjasama. Karena jika tidak adanya kerjasama, maka administrasi tidak akan optimal dan tidak akan maksimal. Yang ketiga adalah harus adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Karena tadi ada sekelompok orang dan ada menjalin kerjasama, maka harus ada tujuan bersama sehingga kerjasama bisa berjalan di sekelompok orang tersebut. Yang selanjutnya adalah adanya proses kegiatan usaha. Proses kegiatan usaha ini diperlukan dalam administrasi karena bisa dipahami sebagai rangkaian kegiatan untuk menciptakan kerjasama dalam mencapai tujuan-tujuan yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang terakhir, ciri dari administrasi publik ini tersendiri adalah adanya kegiatan kepemimpinan, pembimbingan, dan juga pengawasan. Kenapa harus ada? Karena 3 hal ini itu akan membantu perusahaan atau organisasi dalam mencapai suatu tujuannya, sehingga kerjasama bisa dijalankan dengan maksimal. Kita sampai di poin terakhir, yaitu hukum administrasi negara. Dari banyaknya definisi mengenai hukum administrasi negara, dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan negara di mana dibuatnya oleh pemerintah atau aparatur negara yang mengatur warga negaranya sehingga administrasi di negara tersebut berfungsi dan juga bisa mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan negara tersebut.
Sumber hukum dari administrasi negara ini ada dua, yaitu sumber material dan juga sumber formal. Di mana yang pertama ada sumber material. Nah, sumber material ini tuh adalah sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum yang berasal dari peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat dengan lakonnya adalah manusia. Faktor-faktornya adalah yang pertama ada faktor sejarah atau historis, di mana seperti undang-undang yang sudah terbuat dari dulu atau dokumen-dokumen yang tertinggal dari zaman dahulu. Nah, yang kedua itu ada sumber sosiologis atau antropologis, di mana ini tuh bersumber dari lembaga-lembaga sosial, sehingga kita tahu bagaimana kondisi di lembaga sosial tersebut. Faktor lainnya adalah faktor ekonomi, faktor agama, dan juga faktor filosofi. Dan untuk sumber selanjutnya adalah sumber formal, di mana sumber formal ini tuh adalah hukum yang material yang sudah terbentuk dari proses-proses tertentu, sehingga sudah ada bentuknya dan dipertahankan. Dengan tambahan, hukum tersebut tuh berlakunya di umum dan ditaati oleh umum. Adapun sumber dari hukum formal administrasi negara ini, yang pertama ada undang-undang. Undang-undang ini dimaksudkan adalah keputusan pemerintah di mana langsung mengikat si warga negara. Nah, yang kedua ini ada kebiasaan atau praktek administrasi. Kebiasaan ini tuh dilakukan oleh orang lain sehingga orang lain beranggapan bahwa itu tuh memang seharusnya dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada yurisprudensi, di mana yurisprudensi ini adalah keputusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum. Yang keempat adalah doktrin atau pendapat dari ahli hukum administrasi negara, dan yang terakhir adalah traktat atau perjanjian internasional. Adapun asas-asas dari hukum administrasi hukum ini antara lain, yang pertama adalah asas yuridikitas, di mana asas ini adalah menyatakan bahwa setiap pejabat administrasi itu tuh tidak boleh melanggar. Yang kedua adalah asas legalitas, di mana pejabat administrasi ini tuh harus berperilaku atau mengambil keputusan dengan adanya dasar hukum. Dan yang terakhir adalah dikresi, di mana asas dikresi ini adalah pejabat administrasi itu mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan, tetapi dengan catatan tidak bertentangan dengan legalitas. Sedangkan hukum administrasi publik dalam arti yang luas itu ada 4 bidang. Yang pertama ada bestuurrecht atau yang kita kenal dengan hukum pemerintahan. Yang kedua ada justitierecht atau yang kita kenal dengan hukum peradilan. Yang ketiga ada politierecht atau hukum kepolisian. Dan yang terakhir adalah regularrecht atau hukum perundang-undangan. Secara garis besar, fungsi dari hukum administrasi negara adalah menata masyarakat lewat administrasi yang berdasarkan dengan hukum. Sehingga administrasi sudah berbentuk hukum yang diputuskan oleh pemerintahan seperti perizinan-perizinan dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah perbedaan dari hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan juga hukum tata pemerintahan. Untuk perbedaannya, yang pertama, hukum administrasi negara itu fokus pada aktivitas dalam menjalankan negara. Yang kedua, hukum tata negara itu fokus pada ketatanegaraan, baik dalam struktur maupun perorganisasian suatu negara. Yang ketiga ada hukum tata usaha negara, di mana hukum tata usaha negara ini tuh berfokus pada administrasi negara. Nah, sedangkan yang terakhir, hukum tata pemerintahan adalah hukum yang memastikan bahwa alat-alat administrasi digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, yang terakhir adalah perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia. Sebenarnya, hukum administrasi ini tuh udah ada dari semenjak Belanda ada di tahun 1970 dengan 4 departemen. Tapi pada masa itu warga Indonesia belum boleh ikut dalam kepengurusan. Nah, sedangkan di masa sekarang semakin masyarakat berkembang, semakin ada kesadaran bahwa kita harus menata negara, jadi semakin berkembanglah administrasi publik itu. Sehingga sekarang ada di semua sektor, mulai dari pendidikan, olahraga, dan yang lainnya. Semakin berkembangnya masyarakat, maka administrasi publik akan semakin berkembang.
Cukup sekian presentasi dari mind mapping yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dadah.